pagi. Selamat pagi Anggun. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tentunya berjumpa lagi dalam program TVR 09. Anggun, kalau lihat hari ini tanggal 28 Oktober di penghujung bulan Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa di hari ini ada Hari Sumpah Pemuda, tentunya pasti banyak kegiatan untuk merayakan pada hari ini. Betul nah, sekali. kita sebagai pemuda-pemudi yang ada di Indonesia pun juga harus merayakannya mungkin dengan melakukan tindakan-tindakan yang positif yang bisa membangun negeri. Anggun masih hafal nggak teks naskah dari Sumpah Pemuda hari ini? Hafal, tapi nanti kita akan bacakan bersama dengan teman-teman mungkin ya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita flashback nih Anggun ya tentang 28 Oktober 1928. Kita bacakan sedikit naskahnya ya Anggun ya. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu dan bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun. Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan dengan terus memberikan yang terbaik bagi negeri ini demi masa depan Indonesia yang gemilang. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 28 Oktober 2022. Selengkapnya. Dan pemirsa, berita pertama pagi ini tentunya diawali dengan berita dari Komisi 6 DPR RI yang mendukung Kementerian Koperasi dan UKM untuk melanjutkan program bantuan produktif usaha mikro pada tahun depan. Tentunya program ini pemirsa dinilai sangat membantu permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Komisi 6 DPR RI mendukung Kementerian Koperasi dan UKM melanjutkan program bantuan produktif usaha mikro di tahun 2023 mendatang. Ditemui di ruang rapat Komisi 6 DPR RI, Gedung Nusantara 1 Jakarta belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengapresiasi program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Program BPUM ini dinilai sangat membantu dari sisi permodalan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Diterima oleh pemilih, jadi sangat minim untuk bisa terjadinya kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dia tidak ada pengadaan juga di sana, jadi langsung diterima oleh para pelaku usaha. Nah, jadi menurut kami di Komisi 6 seharusnya BPUM ini malah harusnya ditingkatkan. Karena memang ini akan langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya untuk usaha-usaha mikro. Usaha mikro itu kan kecil, yang kecil-kecil lah, super kecil itu kalau usaha mikro kan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Eli Rahmat Yasin. Ia mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk memprioritaskan program BPUM agar bantuan dapat disalurkan kembali bagi para pelaku UMKM di tahun depan. Karena untuk pelaku usaha ultra mikro seperti pedagang-pedagang bakso, pedagang siomay, pedagang nasi uduk dan sebagainya, itu sangat berarti buat mereka. Nah, kalau sekarang ternyata tidak jadi, ya mereka kan kecewa. Jadi dari Komisi 6 hampir semua yang hadir rapat meminta supaya itu dijadikan bahan kesimpulan untuk diupayakan oleh Menteri Koperasi untuk melaporkan kepada Presiden dan diperjuangkan kepada Menteri Keuangan. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan stok gula berrafinasi bagi industri di tanah air. Dan Komisi 7 juga menekankan agar Kemenperin di sini melakukan sosialisasi untuk mencegah peredaran gula rafinasi di masyarakat. Lantaran bukan gula yang dapat langsung dikonsumsi rumah tangga. Komisi 7 DPR RI mendesak Kemenperin untuk memastikan stok gula rafinasi industri di Indonesia terpenuhi, serta mencegah gula rafinasi beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan agar stok gula rafinasi bagi kebutuhan industri tercukupi. Hal itu dipaparkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris saat melakukan kunjungan kerja reses ke PT Santos Jaya Abadi atau kapal api global di Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Andi Yuliani Paris memberikan catatan bahwa Kemenperin bertanggung jawab terhadap terpenuhinya stok gula rafinasi untuk industri agar tidak beredar di masyarakat.
Disangkanya gula sudah jadi gula yang langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini harus ada juga sosialisasi ke masyarakat perbedaan antara gula rafinasi dengan gula yang konsumennya yang dikonsumsi. Karena itu juga bahaya kan kalau kebutuhan industrinya tidak terpenuhi. Tadi seperti yang disampaikan bahwa PT atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman itu semua butuh gula. Tapi jangan sampai kebutuhan gula tidak terpenuhi karena gula rafinasi itu sebenarnya sudah dihitung kebutuhan industri sekian, impornya sekian, ya kan gula rafinasi itu kan impor banyak. Nah, ternyata bocor lagi. Di samping itu ia menambahkan soal perlunya industri melakukan riset and development bagi petani kopi untuk bisa membantu petani kopi dalam memproduksi hasil pertanian yang berkualitas tinggi agar bisa dibeli oleh perusahaan kopi dengan harga yang tinggi. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong kelanjutan program pembuatan drone elang hitam. Tentunya di sini karya anak bangsa pemirsa yang dianggap penting untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Dan pemirsa, di sini Komisi 7 DPR RI mendorong program teknologi militer pesawat udara Nik Awak atau drone elang hitam untuk terus dilanjutkan. Tentunya di mana program ini merupakan salah satu teknologi karya anak bangsa dan drone tersebut sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk menjaga keamanan NKRI, melainkan juga untuk dimanfaatkan di berbagai sektor industri. Komisi 7 DPR RI mendorong program teknologi militer pesawat udara Nirawak atau drone elang hitam terus dilanjutkan, di mana program ini merupakan salah satu teknologi karya anak bangsa. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya, proyek pesawat udara Nirawak atau drone elang hitam yang dirintis beberapa peneliti dari konsorsium BRIN harus terus dilanjutkan, mengingat program teknologi militer tidak semudah teknologi sipil. Ini kan sebuah program teknologi militer ya, yang sangat vital buat kita. Karena kan memang dengan berbagai permasalahan yang ada, bukan berarti
menjustifikasi kita untuk menghentikan itu. Sehingga pihak Kementerian Pertahanan kan juga menanyakan hal itu. Jadi kami minta ini agar terus dijalankan dengan berbagai cara yang mungkin. Karena akuisisi teknologi militer itu tidak semudah akuisisi teknologi sipil. Jadi jangan mudah menyerah. Sebelumnya, program drone berjenis Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang difungsikan untuk kegiatan militer itu menghadapi beberapa masalah teknis, termasuk desain. Namun Mulyanto menambahkan, dirinya mendukung aspek anggaran agar program ini dapat terus dilanjutkan, sehingga pengembangan riset teknologi militer dapat terus berkembang. Kita akan mendorong dalam bentuk berbagai hal, salah satunya aspek penganggarannya. Kita jaga agar ini tetap ada teralokasikan, dan kami juga akan mendorong agar Kementerian Pertahanan itu bisa ya dengan model yang memungkinkan bisa mendorong bagaimana riset dan pengembangan teknologi militer ini tetap dibantu. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menerima banyak keluhan terkait dengan pemberian biaya visa on arrival di Batam, Kepulauan Riau, dan biaya tersebut dianggap memberatkan bagi wisatawan mancanegara yang akan berwisata ke Batam. Komisi 10 pun meminta pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin menyampaikan pihaknya menerima banyak keluhan terkait pemberian biaya visa on arrival di Batam, Kepulauan Riau. Biaya tersebut dianggap memberatkan bagi wisatawan mancanegara yang akan berwisata ke Batam. Menurut Johar, masalah visa on arrival akan berdampak pada perekonomian di Batam, seperti sektor perhotelan dan bidang usaha lainnya. Untuk itu, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga dapat terselesaikan. Nah, visa arrival ini sangat mahal. Jadi turis-turis yang ingin kemari, terutama yang paling banyak itu dari Korea, mereka katakan, kemudian India, itu keberatan mereka tentang pembayaran visa itu. Nah, ini harus ditanggapi serius ya, oleh kementerian terkait, dan kita di Komisi 10 tentu akan menginventarisir ini. Nanti kita akan bicara tingkat kementerian, sehingga ini harus bisa diselesaikan. Ya, tidak boleh berlarut-larut, dan kita ingin wisata banyak datang ke Indonesia, wisatawan, tapi jangan disekat dalam peraturan yang memberatkan wisatawan itu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menyatakan, masukan yang diberikan oleh pelaku wisata akan menjadi perhatian dan bahan dalam penyusunan rancangan undang-undang kepariwisataan. Terkait kondisi kepariwisataan masih banyak kendala ya, salah satunya tadi ada soal visa on arrival, kemudian soal ferry yang dari Singapura, kemudian soal pengisian bahan bakar ferry. Jadi sebetulnya dari segi potensi pariwisata di Batam ini luar biasa, ada berapa tadi, hampir 150.000 per tahun ya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI, pemirsa, yang mengingatkan pemerintah terkait gejolak ekonomi global dengan ketidakpastian yang tinggi. Tentunya di sini harus diwaspadai secara tepat dan penuh kehati-hatian. Untuk itu, di sini Komisi 11 DPR RI meminta program perlindungan sosial tetap dimaksimalkan dalam APBN tahun 2023 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Mengantisipasi potensi resiko dari resesi ekonomi yang membayang-bayangi dunia pada tahun 2023, Komisi 11 DPR RI menghimbau pemerintah tetap memprioritaskan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk menjaga daya beli masyarakat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengingatkan, gejolak ekonomi global dengan ketidakpastian yang tinggi harus diwaspadai secara tepat dan kehati-hatian. Faktor daya beli masyarakat harus dijaga karena akan mendorong perekonomian terus bertumbuh. Menurut Amir, program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, Amir meminta program perlindungan sosial tetap dimaksimalkan pada APBN tahun 2023 dengan dukungan pendataan yang diperbaharui. Reksosek dari BPS, kita berharap dan data ini betul-betul sudah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, sehingga nanti penerima bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Karena kan kendala kita selama ini adalah bantuan itu sudah besar, sudah banyak, hampir seluruh kementerian lembaga punya program untuk itu, tapi kondisi yang ada di masyarakat kadang-kadang masih ada yang seharusnya dapat kemudian tidak dapat.
yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Ini yang kita harapkan dengan satu data nanti di tahun 2023 berdasarkan hasil Reksoksek dari BPS tahun ini itu bisa termanfaatkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menambahkan, dengan pendataan yang akurat, berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah bisa terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini DPR RI memberi ultimatum keras kepada Kementerian Kesehatan untuk segera mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak yang saat ini tentunya melanda Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. DPR RI menilai bahwa pemerintah telah kecolongan terkait dengan penanganan kasus gagal ginjal akut atipikal yang menyebabkan ratusan anak di Indonesia meninggal dunia. Dan di sini pemirsa, DPR RI turut menyayangkan lemahnya pengawasan produk obat sirup dan lambatnya penanganan, yang tentunya mengakibatkan jumlah korban semakin bertambah. Hal ini pemirsa juga menunjukkan bahwa koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan juga BPOM tidak berjalan dengan baik. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan menyatakan per 25 Oktober 2022 telah terkonfirmasi ada sebanyak 255 kasus gagal ginjal akut pada anak, dengan 143 anak meninggal dunia. Meski demikian, Kemenkes belum menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memberi ultimatum keras kepada Kementerian Kesehatan untuk segera mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak yang saat ini melanda Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, Kementerian Kesehatan dan BPOM harus segera menghentikan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya pada anak-anak. Perlu ada rekomendasi pelarangan dan pencabutan izin obat-obatan yang diduga mengandung zat yang berbahaya. Kemenkes dan BPOM juga harus melakukan pengawasan yang serius, mengingat sudah banyak korban jiwa berjatuhan, terutama anak-anak. Gus Muhaimin kecewa terhadap Kementerian Kesehatan dan BPOM atas lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat-obatan hingga menelan korban jiwa.
POM maupun Kemenkes untuk mengatasi dengan segera obat-obat yang mengkhawatirkan dan membahayakan balita terutama. Tapi ini harus ada pengawasan ketat semua pihak. Ini soal generasi kita, ini soal anak kita, ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita. Karena itu ini sangat membutuhkan perhatian serius. Dan DPR memberi ultimatum betul kepada Menteri Kesehatan, kepada BP POM untuk sungguh-sungguh betul ini, mengawasi keadaan ini, karena ini bayangkan anak-anak kita, bayangkan anak turun kita mengalami nasib yang berat gara-gara pengawasan POM yang rendah, Kemenkes yang tidak mengambil respon cepat. Gus Muhaimin berharap ultimatum ini dapat disikapi secara serius oleh Kemenkes dan BPOM dalam upaya mengambil langkah cepat penanganan penyakit gagal ginjal akut yang telah menelan ratusan korban jiwa khususnya pada balita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menghimbau kepada pemerintah untuk memperketat penggunaan paracetamol sirup bagi anak-anak menyusul maraknya kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sufmi Dasko mengatakan pemerintah harus bersikap tegas jika memang ada produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kementerian Kesehatan juga harus bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan dan polemik yang berkepanjangan. Kalau memang itu ada dalam daftar yang mengandung bahan-bahan berbahaya, itu harus dilarang. Jangan kemudian ada yang menyatakan bahwa ini harus dikaji, harus ada yang mengatakan ini berbahaya, ada yang baru menghimbau. Kalau menurut saya karena ini berkaitan dengan anak-anak, kita harus bersikap tegas. Kalau memang itu mengandung bahan berbahaya, stop sama sekali, tarik semua dan kita cari solusi pengganti obatnya. Demikian. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partau Nandaulay secara virtual menyatakan kasus gagal ginjal akut pada anak menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat karena penyebarannya sangat cepat dan lambatnya respon dari pemerintah. Menurut Saleh, hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar Kementerian Kesehatan dan BPOM tidak berjalan dengan baik, serta lemahnya kinerja pengawasan. Kita berharap bahwa mereka-mereka yang sekarang sedang diobati, yang sedang berada di rumah sakit, kita harapkan untuk segera diberikan pelayanan kesehatan yang baik tanpa dipungut biaya. Artinya mereka yang sedang berobat itu mesti harus ditanggung pengobatannya, kalau tidak oleh BPJS Kesehatan juga oleh negara. Apapun ceritanya, ini menjadi satu hal yang memang harus diberikan kepada mereka karena mereka adalah korban. DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lemahnya deteksi dini terhadap gangguan ginjal akut pada anak. Yang paling penting, pemerintah harus segera mencari penyebab pasti kegagalan ginjal pada anak. Jangan sampai pemerintah salah menentukan penyebabnya dan pada akhirnya merugikan pihak lain seperti produsen obat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, tentunya kita berbicara mengenai akhir pekan. Akhir pekan merupakan waktu yang paling ditunggu karena di akhir pekan biasanya digunakan untuk menyalurkan hobi. Dan juga salah satu hobi yang digemari banyak orang adalah menonton film. Kalau Anggun nih, menonton film, apa nih kira-kira genre apa yang suka untuk film? Mungkin di sini horor bisa, ataupun juga drama dan lain-lain sebagainya. Yang lagi hit saat ini mungkin drama-drama Korea ini. Drama Korea. Nah, tentunya Rini di sini banyak sekali genre-genre yang bisa kita terima atau bisa kita tonton bersama-sama di beberapa platform. Iya. Nah, sesaat lagi di sini pun kami akan berikan rekomendasi film akhir pekan yang dapat pemirsa saksikan di bioskop kesayangan, dan itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Rini dan pemirsa, bulan Oktober identik dengan Halloween yang menjadi momen yang menegangkan. Tidak hanya di luar negeri, perayaan Halloween kini mulai diadaptasi di Indonesia. Nah, di sini dengan hadirnya film-film bertema horor di bioskop, dan tentunya pemirsa, sejumlah film baru terutama yang bergenre horor bisa pemirsa saksikan pada akhir pekan ini di bioskop kesayangan Anda. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, berikut ini rekomendasi film horor yang telah kami siapkan untuk Anda dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Bulan Oktober selalu identik dengan horor, labu, trick or treat, dan pastinya Halloween. Di Amerika Serikat sendiri, seringkali perayaan Halloween dirayakan dengan kostum-kostum yang unik dan menyeramkan. Film-film horor juga ikut meramaikan suasana perayaan Halloween di beberapa negara, mulai dari film Hollywood hingga film besutan sutradara asli tanah air. Nah, kali ini kami akan memberikan rekomendasi film-film horor yang bisa pemirsa saksikan untuk menguji adrenalin Anda di akhir pekan. Apa saja sih? Check this out! Yang pertama adalah Halloween Ends. Halloween Ends adalah film horor slasher Amerika terbaru yang sudah mulai tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2022. Film Halloween Ends merupakan film ke-13 dalam waralaba Halloween dan akhir dari trilogi Halloween yang dirilis tahun 2018 dan Halloween Kills tahun 2021, serta series Halloween lainnya selama hampir 45 tahun ke belakang. Film ini akan menjadi akhir dari franchise horor yang paling diakui dan dihormati dalam sejarah film dan mencapai kesimpulan epik yang menakutkan. Film Halloween Ends akan mengisahkan tentang pertarungan akhir Laurie Strode melawan Michael Myers, sang psikopat pembunuh bertopeng, sekaligus menjadi akhir dari teror yang dilakukannya. Laurie berpikir bahwa hidupnya akan kembali damai dan tenang karena pembunuh bertopeng tersebut telah menghilang begitu lama. Dia tinggal bersama cucunya Allison dan mencoba untuk menyelesaikan kembali memoarnya. Namun, masalah mulai muncul kembali ketika ada seorang pemuda bernama Corey Cunningham yang dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap anak laki-laki yang dia asuh. Pada akhirnya, hal tersebut memicu teror datang kembali dalam hidup Laurie hingga memaksanya untuk menghadapi serta menyelesaikan teror yang selama ini menghantuinya. Melanjutkan cerita sebelumnya, film Halloween Ends kembali dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood ternama seperti Jamie Lee Curtis, James Jude Courtney, Andy Matichak, Will Patton, Kylie Richards, dan Rohan Campbell, serta disutradarai oleh David Gordon Green. Gimana? Penasaran dengan kelanjutan teror Michael Myers dan keluarga yang menjadi sasaran terornya? Langsung saja saksikan di bioskop kesayangan Anda. Tak mau kalah, film horor Indonesia pun tak kalah seram dan bagusnya jika dibandingkan dengan film Hollywood. Kali ini sineas muda Indonesia Fajar Nugros mempersembahkan film berjudul Inang dan merupakan film horor pertama garapannya. Film Inang mengisahkan tentang seorang perempuan muda yang hamil di luar nikah dan bertahan untuk berjuang hidup. Wulan, seorang kasir supermarket, ditinggalkan pacarnya setelah ia mengetahui dirinya hamil. Kendati demikian, Wulan enggan menggugurkan kandungannya, sehingga membuatnya harus bertanggung jawab sendiri atas bayi yang dikandungnya. Karena kurangnya wawasan, Wulan mencari solusi masalah kehamilannya secara online. Usaha pencarian Wulan membawanya ke sebuah grup media sosial yang mengaku sebagai kelompok relawan yang fokus membantu ibu hamil yang mengalami situasi kurang beruntung.
Wulan bertemu dengan keluarga Santoso yang bersedia menawarkan Wulan tempat tinggal dan mengurus kesehatannya. Dengan perutnya yang semakin membesar, Wulan dirawat oleh pasangan Eva dan Agus Santoso. Namun perlahan, Wulan tak lagi merasakan ketenangan di rumah keluarga Santoso. Ia diminta melakukan ruatan atau pembersihan sebab bayi Wulan akan lahir pada hari Rebo Bekasan atau hari Rabu terakhir di bulan Safar. Sejak melakukan ritual, Wulan selalu terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat pasi dan ketakutan. Ia selalu dihantui mimpi akan adanya kekuatan jahat yang ingin mengambil alih kehidupan bayinya. Ada kepercayaan bahwa bayi yang akan lahir di Rebo Wekasan harus melakukan ritual tolak bala agar bayi terhindar dari kesialan dan tidak membawa petaka dalam hidupnya. Mitos mengatakan setiap orang yang lahir pada hari itu harus menghadapi nasib sial sepanjang hidup mereka. Bagaimana kisah dan nasib Wulan selanjutnya? Yang penasaran? Saksikan film Inang di bioskop terdekatmu. Nantikan kembali rekomendasi film-film ciamik yang akan kami hadirkan di segmen Intips. Sampai jumpa! Jadi gimana Gun? Kita nanti nonton nih horor. Harus dong, karena kita juga ingin merasakan euforia dari Halloween ini sendiri. Nah pemirsa, di penghujung acara tentunya akan kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi dan representasi DPR RI menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda saksikan di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan pemirsa untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan kami di TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan tentu saja rekan saya Rini Reski. Sampai jumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.